warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mutia, CP 118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang navigasi Odoo. Sebelum itu, saya akan menyebutkan alur materi yang akan dibahas. Yang pertama, create database, view, developer mode, view metadata, search view, filter, group by, serta data format dan separator. Sebelum itu, kita harus mengetahui navigasi Odoo. Odoo sendiri adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Software ini merupakan sumber terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Adapun navigasi Odoo yang akan dibahas adalah membuat database baru, view chart, activate developer mode, view metadata, toolbars, date format, dan separator. Kelebihan terintegrasi dari Odoo ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola bisnis mereka, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang pertama, yaitu create database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Fungsi database adalah untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Suatu database management system atau disingkat DBMS dapat diatur supaya bisa mengenali duplikasi data ketika diinput. Selain itu, database bermanfaat untuk meminimalisasi redundansi data atau munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Adapun langkah-langkah membuat database baru adalah pergi ke developer, kemudian pergi ke browser, kemudian pastekan link ini. Setelah itu, klik tombol Create Database dan masukkan data sesuai permintaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan beralih ke Odoo 16 langsung. Setelah kita pastikan link tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita klik Create Database. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk mengisi data yang akan kita ubah, seperti master password, database name, email, password. Phone number ini opsional, bisa diisi atau tidak. Kemudian language, bahasa Inggris, country, dan terakhir demo data ini kita checklist. Kemudian tinggal klik continue apabila kita selesai mengisi create database ini. Selanjutnya yaitu view chart. Odoo menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan langsung menampilkan data dalam bentuk chart tanpa mengelolanya terlebih dahulu. Dengan jenis tampilan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan tree atau biasa disebut dengan list view, digunakan untuk melihat keseluruhan data secara urutan. Pengguna bisa mengurutkan data sesuai dengan parameter yang diinginkan dengan mengklik parameter pada judul tampilan baris. Yang kedua, tampilan form digunakan untuk menampilkan data secara detail. Seperti layaknya form pada kertas, tampilan ini digunakan untuk melakukan kegiatan dengan mengisi data-data yang diperlukan dalam sebuah dokumen pekerjaan. Yang ketiga, tampilan Kanban digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk Kanban. Yang keempat, tampilan kalender digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk kalender. Yang kelima, tampilan graph digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Kemudian yang terakhir, tampilan pivot digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk pivot. Adapun langkah-langkah view chart sendiri pada Odoo 16 akan kita praktikkan langsung ke Odoo. Pada masing-masing menu terdapat view chart yang berbeda, di mana terdapat beberapa yang ada di overview. Misalnya saya di sini masuk ke salah satu modul, yaitu modul purchase. Kemudian ini adalah tampilan view chart-nya. Ini adalah tampilan view chart list view. Ini.
Kemudian, ini merupakan tampilan view chart Kanban. Selanjutnya, ini merupakan tampilan pivot table. Selanjutnya, ini merupakan tampilan view chart dalam bentuk view graph atau dalam bentuk grafik. Selanjutnya, ini merupakan tampilan view chart dalam bentuk kalender. Yang terakhir, yaitu tampilan dalam bentuk view activity. Pembahasan selanjutnya yaitu Activate Developer Mode. Activate Developer Mode memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator yang dalam hal ini biasanya bertindak sebagai seorang developer. Terdapat 3 metode untuk mengaktifkan Developer Mode di Odoo, yaitu langsung dari database, melalui URL, dan add-on. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengaktifkan Developer Mode di Odoo langsung dari database. Maka dari itu, kita akan beralih ke Odoo lagi. Langkah pertama untuk mengaktifkan Developer Mode yaitu pergi ke menu Setting. Selanjutnya scroll ke bawah sampai ketemu dengan Developer Tools. Itu pilih Activate the Developer Mode. Klik, kemudian tunggu loading. Nah, ini adalah tampilan jika berhasil mengaktifkannya, akan muncul seperti kumbang di sini. Selanjutnya yaitu View Metadata. View metadata digunakan untuk mengetahui detail informasi suatu dokumen, diantaranya ID, dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, terakhir dari tanggal berapa. Juga sebenarnya di dokumen Odoo sudah ada histori setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Untuk mengakses view metadata harus mengaktifkan developer mode yang sudah kita aktifkan sebelumnya. Adapun untuk melihat view metadata, kita akan beralih langsung ke Odoo. Karena untuk melihat view metadata hanya dapat dilihat pada tampilan form, maka kita pergi ke salah satu modul, itu misalnya sales. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, klik new. Kemudian kita isi datanya, customer, misal ini Azure Interior. Kemudian ini kita misalnya, kemudian kita add ke produk. Karena kita menggunakan ini sebanyak 2. Ini harganya. Kemudian klik confirm. Selanjutnya, untuk melihat metadata, kita klik gambar seperti kumbang ini pada tools, kemudian kita pilih view metadata. Ini merupakan tampilan view metadata. Terdapat seperti ID, XML ID, ke creation user, creation date, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu toolbars. Toolbars adalah fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view seperti list view atau Kanban view. Selain itu, toolbars juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Terdapat beberapa pilihan toolbars, diantaranya yaitu Search View, Filter, dan Group By. Search View adalah fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model, misal pada sales order, purchase order, inventory, dan sebagainya. Kemudian filter pada dasarnya sama dengan search atau pencarian. Bedanya, kalau search kita
perlu mengetik data yang mau kita cari dan memilih kondisi pencariannya. Sedangkan filter, kondisi dan data parameter pencarian sudah ditentukan dari awal. Kemudian group by, grouping digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kondisi tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktikkan langsung ke Odoo. Ini merupakan tampilan toolbars pada modul purchase. Terdapat beberapa, yaitu ini adalah search view, kemudian filter dan group by. Ini adalah search view, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter dan grouping data pada suatu model. Kemudian ada filter. Apabila kita ingin memfilter ini, klik Add Custom Filter. Kemudian ada di sini pilihan, itu misalnya bills, buyer, company, dan sebagainya. Kemudian kita pilih salah satunya, misalnya bills. Kemudian klik Apply. Selanjutnya yaitu toolbars group by. Itu sama seperti filter, klik Add Custom Group. Kemudian pilih bills, buyer, company, dan sebagainya. Kemudian kita tinggal klik apply. Yang terakhir yaitu date format dan separator. Date format Odoo sebelum dilakukan konfigurasi adalah bentuk formatnya ini. Fungsinya adalah untuk mengubah format tanggal sesuai ketentuan perusahaan. Selain itu, juga bisa mengubah separator, diantaranya separator untuk nilai uang yang ingin diubah. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk mengubah date format dan separator, yaitu pilih dashboard lalu setting, selanjutnya pada side menu pilih translation atau klik language, pilih Indonesia atau sesuai dengan negara yang dipilih, kemudian disesuaikan dengan pengisian yang dibutuhkan untuk separator dan date-nya, serta terdapat penjelasan kodenya. Terakhir adalah step perubahannya. Jangan lupa untuk meng-save setiap perubahan. Kemudian klik activate and translate, lalu klik add switch bahasa Indonesia, maka date format dan separator selesai. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktekkan langsung pada Odoo. Untuk mengubah date format dan separator, itu pertama kita pergi ke menu setting. Selanjutnya pilih menu translation, lalu klik language. Nah, search box di sini berguna yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini berguna untuk mencari. Misalnya kita akan mencari bahasa Indonesia. Nah, maka akan muncul bahasa Indonesia. Kemudian kita klik. Ini tampilannya. Selanjutnya kita klik activate and translate. Kemudian klik add. Kan otomatis ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Bahasanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan kesimpulan atas apa yang saya jelaskan tadi. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa software Odoo 16 memiliki fitur-fitur yang tersedia di dalamnya, seperti membuat database baru, view chart, activate developer mode, view metadata, toolbars, date, format, dan separator. Di mana database atau basis data adalah sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan
dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.